Ulang ini Prof, wawancara dengan media online nih Prof, terutama terkait dengan isu yang sangat hangat di publik dan media ini Prof, terkait dengan kebijakan dari Menteri Perdagangan ini Prof, terutama impor beras dan kemudian ada lagi impor garam ya Prof ya. Kira-kira kalau dari kacamata Profesor ini seperti apa nih Prof terkait dengan masalah ini Prof yang sebenarnya ini Prof? Oke, terima kasih. Ini memang masalah impor beras ini salah masalah yang kritikal ya. Karena ini merupakan komoditi strategis petani Indonesia yang banyak sekali orang hidup di sektor pertanian yang pendapatannya tergantung pada harga barang pertanian. Jadi pemerintah kebijakannya dengan floor price misalnya adalah mencoba membantu pengusaha atau petani beras supaya tidak jatuh harganya pada saat panen. Nah, tapi ini sudah benar dilaksanakan oleh Bulog. Cuma kadang-kadang kita bingung mengapa pada saat panen malah beras diimpor. Ini kalau dari yang saya sampaikan Menteri Perdagangan impor, apa tugasnya Menteri Perdagangan mengimpor beras? Karena itu mengapa masalah kebijakan pangan itu dipegang oleh Bulog. Bulog yang menyerap beras petani, kemudian Bulog juga memutuskan kalau serapannya tidak cukup, dia akan meminta izin untuk mengimpor beras supaya tidak sampai timbul kita paceklik, tidak cukup beras, baru kita impor. Tapi kalau ini mendadak perintah tanpa konsultasi dengan Bulog, itu saya pikir keliru, karena itu bukan hariannya Menteri Perdagangan. Ya, Menteri Perdagangan mengatur izin kalau sudah diminta. Tapi kalau memerintahkan impor seperti yang disampaikan oleh Kepala Bulog, ini adalah fatal. Pertama, kebijakannya berlawanan dengan kebijakan Bulog yang mengatakan beras cukup, importer yang lalu masih ada, mengapa impor 1 juta ton lagi? Nah, ini kan secara psikologis akan menjatuhkan harga beras petani karena orang tuanya akan banjir beras di Indonesia. Nah, ini memukul harga dalam negeri. Jadi hal ini harusnya, maaf kalau saya katakan, Menteri Perdagangan tidak ada hak untuk menentukan impor, apalagi ini ada hak Bulog, kewajiban Bulog. Kemudian juga Presiden sudah mengatakan berkali-kali jangan impor, ambil produksi dalam negeri. Jadi artinya apa? Presiden menarik ke barat, menteri jalan ke timur. Ini kasihan juga presidennya, coba bolak-balik. Sehingga dicap oleh rakyat presiden tidak dihargai oleh menterinya sendiri. Karena kebijaksanaan presiden berlawanan dengan action yang dilakukan oleh menterinya. Ini barangkali presiden harus menegur keras menteri-menteri yang tidak sesuai dengan kebijakan presiden. Kan presiden mereka yang ada visi presiden, tidak ada visi menteri. Jadi menteri ikut atau mundur kalau memang tidak sesuai dengan kebijakan presiden. Nah, ini hal-hal yang ada. Garam kalau Anda katakan diimpor. Beberapa waktu yang lalu saya ke Cirebon. Petani garam Cirebon makmur. Ya, mereka melaporkan pas saya datang ke sana bahwa harganya di atas harga pokok. Sehingga saya juga waktu itu terlihat, oh ini bagus areal investasi garam di Cirebon. Kira-kira pokok 800, penjualannya di atas 1 juta, 200. Lumayan. Ya, tetapi mengapa sekarang terjadi bahwa petani Cirebon menjerit-jerit, petani petani garam, karena harga garamnya anjlok. Ini anjlok karena dihantam impor dari Australia, teman-teman. Kan pertanyaan saya, apa memang tidak bisa garam kita dipakai yang begitu besar lautnya Indonesia harus impor dari Australia? Nah, ini yang kan pertanyaan lagi, memang impor itu dibutuh atau hobi? Kalau butuh, mengapa butuh? Mengapa tidak pakai garam kita sehingga garam kita anjlok? Mengapa impor? Kalau garam berarti kan cukup banyak, sehingga dengan impor harga anjlok. Mengapa impor? Pakai produksi dalam negeri. Kalau tidak cukup, perluas areal penggaraman petani. Kalau kurang bagus kualitas, jadi alasannya selalu kualitas. Apa tugas departemen industri macam-macam? Tidak membina petani garam sehingga garamnya melalui kualifikasi yang sama dengan impor. Kan sama juga air laut di seluruh dunia ini. Apa bedanya? Hanya dalam processing berangkat. Itu yang dilatih sehingga garam-garam kita memenuhi kualifikasi untuk industri pun. Jadi jangan berdalih. Kalau bagi saya nggak terima dalihnya itu, kan itu bisa diperbaiki. Air laut sama di seluruh dunia. Memang ada beda. Ya, tapi prosesingnya barangkali yang, nah itulah yang harus dilatih, bukan cari gampangnya impor. Karena kita tahu, ya maaf saja, impor itu kan sudah komisi.
tapi pembina petani tidak ada komisi. Jadi akhirnya saya suuzon bahwa menteri ini lebih banyak pada pertimbangan komisi daripada pembinaan rakyat. Maaf saja, mudah-mudahan presiden bisa menilai menteri-menteri mana yang ikut apa ya kebijakan presiden, yang tidak. Saya pikir harus bisa memilih orang-orang yang benar-benar melaksanakan kebijakan RI 1. Satu sesi.